Bayangkan sebuah dunia fantasi di mana penyihir terhebat sekalipun bisa gugup hanya karena harus bicara di depan umum. Di tengah malam kelabu, Monica Everett berdiri sendirian di tengah medan pertempuran, menghadap seekor naga hitam legendaris sendirian. Sosok Monica adalah penyihir jenius satu-satunya di dunia yang mampu mengeluarkan sihir tanpa mengucapkan mantra. Meskipun ia berhasil mengalahkan naga raksasa itu sendirian, di balik aura hebatnya justru tersembunyi rahasia besar. Monica sangat pemalu dan cemas setiap kali bicara dengan orang lain. Kini Monica, yang 2 tahun lalu dijuluki Silent Witch, harus menghadapi cobaan baru. Ia diperintahkan menyamar masuk ke sebuah akademi sihir elit untuk menjaga seorang pangeran secara rahasia. Rasa takutnya akan berbicara menghadapi kenyataan tersulit, menghadapi kekuatan gelap yang mengancam kerajaan sekaligus berjuang dengan teror sosialnya sendiri. Sesungguhnya, tugas barunya ini akan mengubah segalanya. Perkenalan karakter. Monica Everett, sang Silent Witch, adalah tokoh utama kita. Ia masuk sejarah sebagai anggota termuda Seven Sages, 7 ahli sihir kerajaan Riddle, saat baru berusia 15 tahun. Kehebatan sihir Monica luar biasa. Ia mampu menggunakan sekitar 80% formula sihir tanpa kata-kata. Kejeniusannya juga terbukti saat ia mengalahkan naga hitam legendaris sendirian. Namun, di balik prestasi gemilang itu, Monica adalah seorang introvert sejati. Kecemasannya sedemikian parah hingga ia mempelajari sihir tanpa mantra hanya agar tak perlu berbicara di publik. Di samping Monica ada Nero, kucing hitam peliharaannya yang lucu. Nero bukan kucing biasa. Ia bisa berubah wujud menjadi manusia dan bahkan dapat berkomunikasi dengan Monica. Nero sering berperan sebagai sahabat sekaligus pendukung Monica. Meskipun Monica pemalu, Nero sangat lancang dan ceria, seringkali memberikan komedi di tengah ketegangan cerita. Bersama Monica, Nero siap menghadapi apapun, bahkan berhadapan dengan makhluk-makhluk gaib sambil sesekali melontarkan lelucon kocak. Sang pangeran Felix Ark Riddle adalah bocah sumber konflik utama. Ia adalah pangeran kedua kerajaan Riddle sekaligus ketua OSIS Akademi Serendia. Felix dikenal serba bisa, cerdas, disiplin, dan menjadi calon penguasa masa depan. Uniknya, Felix diam-diam adalah pengagum berat Silent Witch. Meskipun begitu, hidupnya tidak mudah. Felix selalu waspada karena sudah beberapa kali menjadi korban percobaan pembunuhan, sehingga ia memegang jarak dengan orang-orang di sekitarnya. Di sisi lain, Felix suka menggoda Monica, alias Ike, nama samaran yang ia pakai di akademi, karena ia tahu Monica mudah bingung dengan kehadirannya. Isabel Norton adalah sekutu rahasia Monica dalam misi ini. Isabel adalah putri tunggal Count Kerbeck dari wilayah tetangga yang dulu diselamatkan Monica dari serangan naga. Sejak itu Isabel menjadi pengagum berat Silent Witch. Untuk membantu Monica menyusup ke akademi, Isabel berpura-pura menjadi adik tiri Monica di depan umum. Bahkan Isabel sering berpura-pura menjadi saudari jahat yang suka membuli Monica di sekolah. Padahal di balik layar mereka malah bekerja sama secara erat. Isabel menikmati peran villainess itu sebagai sandiwara, tetapi sebenarnya ia sangat peduli dan setia membantu Monica dari balik layar. Latar cerita berada di kerajaan Riddle dan Akademi Serendia, pusat pembelajaran sihir bagi kaum bangsawan. Riddle diperintah oleh raja yang memiliki 7 pesulap terkuat, Seven Sages, termasuk Monica. Salah satu sage yang penting adalah Louis Miller, Barrier Mage atau Barrier Mage, ahli sihir penghalang. Dulunya Louis ditugaskan oleh raja untuk menjaga Pangeran Felix, tetapi ia mengalihkan tugas itu kepada Monica. Louis adalah teman Monica sesama sage. Ia sering bergaya bengis dan suka menggoda Monica karena tahu betapa hebatnya Monica sesungguhnya. Meski begitu, Louis tetap menaruh respek pada Monica, kadang membantu dari belakang layar. Bersama para karakter ini, Monica, Nero, Felix, Isabel, Louis, dan lainnya, terjalin dinamika yang kompleks di tengah intrik politik dan bahaya magis kerajaan Riddle. Konflik utama. Semua berubah saat Monica menerima tugas rahasia dari kerajaan. 2 tahun setelah bergelar sage dan hidup tenang di hutan, tiba-tiba ia diperintahkan untuk menyamar masuk ke Akademi Serendia demi melindungi Pangeran Felix. Kehidupan normal Monica pun harus berakhir. Untuk menjaga agar Felix aman, Monica harus belajar berbaur di antara anak-anak bangsawan, hal yang sangat menakutkannya. Tugas menjaga sang pangeran awalnya diberikan kepada Barrier Mage Louis, namun kemudian dialihkan kepada Monica. Di pihak lain, kerahasiaan akademi tidak menjamin keselamatan Felix. Berbagai kekuatan gelap di balik tahta kerajaan mulai bergerak. Felix berkali-kali nyaris dibunuh dalam percobaan pembunuhan misterius. Para pengkhianat yang tak terlihat mengincar kekayaan dan tahta Riddle. Kondisi ini memaksa Monica keluar dari zona nyaman. Demi misi kerajaan, ia harus menghadapi 2 musuh sekaligus, ibarat naga dan ketakutannya sendiri.
Konflik utama muncul ketika Monica ditantang untuk melindungi Felix secara pribadi tanpa ketahuan siapa dirinya, sementara segala ancaman, serangan sihir, intrik politik, atau pembunuh bayaran selalu mengintai. Dalam situasi ini, prasangka dan ketegangan mewarnai setiap langkah Monica. Banyak murid dan bangsawan mulai curiga akan sosok saudari rahasia Felix yang baru. Sementara itu, Monica berusaha menyembunyikan kekuatannya agar tidak terungkap sebagai Silent Witch. Perubahan besar ini membebani Monica. Akankah ia sanggup menaklukkan rasa takutnya untuk melaksanakan misi krusial ini? Semua film menjadi satu titik. Monica menghadapi dilema menjaga rahasia identitas, mengatasi cemas sosial, dan memastikan keselamatan Felix dari ancaman yang terus berkembang. Ketegangan. Intrik dan konflik pun bergulir menjadi adegan aksi yang mendebarkan. Dalam satu adegan, Monica dan Nero dikejar oleh pembunuh bayaran di lorong akademi tengah malam. Monica menyulap formasi sihir tak berteks, tanpa mantra, secara kilat, menciptakan perisai penghalang untuk menahan serangan hitam puing api, sementara Nero meloncat berubah wujud menjadi manusia, menggunakan cakarnya yang bercahaya untuk membingungkan musuh. Kombinasi kecepatan sihir Monica dan tangkasnya Nero menggagalkan serangan musuh. Moncong senyap Monica bersinar saat ia menggunakan ilmu hitung cepatnya. Dengan sekilas melihat, ia menghitung sudut serangan musuh dan mengubah laju mantra agar lebih tepat sasaran. Sebagai catatan, penggemar cerita menggarisbawahi motif Golden Ratio, prestasi Monica yang bisa menghitung kepala Felix sampai 1,618, seolah menambah kedalaman misteri kemampuan matematisnya. Di adegan lain, muncul konfrontasi keterbukaan. Ketika Dewan Guru Akademi mengadakan uji ketangkasan sihir, Monica terpilih menampilkan duel sihir terbuka. Dengan jantung berdetak, Monica harus berbicara untuk mengaktifkan formula, sesuatu yang sangat ditakutinya. Namun persis saat insiden terjadi, seorang murid jahat hendak menyabot duel. Monica menengadah. Ia tetap melafalkan mantra dalam hati, lalu melepaskan gelombang sihir tak berbisik paling kuat yang pernah dilakukannya, menyelamatkan Felix dari bahaya. Sorak kagum terdengar saat gerbang sihirnya mampu memblokir ledakan energi gelap. Momen menegangkan ini menunjukkan bahwa meski ragu, Monica memilih berdiri teguh untuk melindungi pangeran. Ironisnya, kecemasan Monica kadang menciptakan kekacauan lucu. Setiap kali rasa malunya menguasai, ia sering tergelincir, menabrak tembok, atau terjatuh di tempat yang salah. Insiden-insiden ini membuat musuh lengah dan menambah elemen komedi. Contohnya, dalam satu pertarungan intens, Monica tiba-tiba terbatuk keras saat terkejut, membuat mantra di tangannya tidak sempurna, dan alih-alih mantra api, keluar sari bunga mawar dari tangannya. Nero hanya bisa tertawa geli melihat tuannya yang mengenakan ekspresi canggung setelah kejadian tersebut. Namun kejadian-kejadian malapetaka tak sengaja itu justru mengikat simpati Felix dan teman-temannya, sehingga banyak yang semakin ingin melindungi Monica secara timbal balik. Twist. Seiring alur berjalan, terungkaplah rahasia tersembunyi yang mengguncang fondasi cerita. Suatu malam, Monica dikejutkan oleh penemuan surat rahasia tentang masa lalu keluarganya. Ternyata ayah Monica pernah difitnah dan dieksekusi secara tidak adil karena dituduh meneliti sihir terlarang. Fakta ini membuka pertanyaan, adakah hubungannya dengan konspirasi saat ini? Banyak yang mulai berspekulasi bahwa ancaman kepada Felix dan bencana masa lalu, Monica saling berhubungan. Monica pun bertekad mencari kebenaran atas kematian ayahnya, menambahkan lapisan motivasi baru dalam perjalanannya. Twist lain muncul dari kedekatan antara Monica dan Felix. Ternyata, sosok murid tampan Ike yang sering ditemui Monica di akademi adalah identitas rahasia Pangeran Felix. Felix berani menyamar karena ia penasaran ingin berteman tanpa beban sebagai pangeran. Pengungkapan ini mengejutkan Monica. Selama ini ia berlatih menjaga Felix tanpa tahu siapa yang sebenarnya ia lindungi. Kini ia menyadari bahwa dilema pribadinya, teka-teki siapa Silent Witch sesungguhnya, berpotongan dengan rahasia Felix. Selain itu, diketahui bahwa Isabel hanya pura-pura antagonis. Sebaliknya, ia sangat setia pada Monica. Peran saudari jahat yang dimainkan Isabel hanyalah sandiwara. Ternyata Isabel menjadi sekutu paling dekat Monica di akademi, yang perlindungannya justru menjaga Monica tetap aman dari bahaya demi rahasia misi mereka bersama. Pengungkapan terakhir yang mengejutkan banyak orang adalah identitas musuh tersembunyi. Banyak teori muncul. Apakah ada pengkhianat di lingkaran kerajaan? Barangkali Lionel, Pangeran Sulung Ridil, yang haus kekuasaan atau sekutu misteriusnya bersekongkol di balik layar. Hal ini tercermin dari fakta bahwa Barrier Mage Louis Miller sangat setia kepada Lionel dan menyatakan tidak menyukai pangeran kedua. Teori lain adalah bahwa spirit atau makhluk gaib kuat, seperti Rins Belfight atau demonologi kuno yang muncul dalam prequel, terlibat dalam konspirasi. Setiap twist ini menambah ketegangan.
yang tampak sekutu ternyata memiliki rahasia. Dan pembalasan atas rahasia masa lalu, Monica menjadi ancaman baru yang belum terungkap sepenuhnya. Misteri. Terbukalah banyak pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya. Apakah motif golden ratio yang disebutkan Monica dan Felix merupakan petunjuk mistis? Beberapa penggemar berteori bahwa rasio emas yang dihubungkan dengan Felix, Monica menghitung proporsi wajahnya hingga 1,618. Mungkin bukan sekadar lelucon sains, melainkan kode rahasia atau simbol takdir. Mungkinkah perhitungan matematika Monica mengarah pada pola magis kuno yang bisa memecahkan misteri besar? Lalu pertanyaan tentang kebenaran masa lalu, Monica juga masih menggantung. Siapa dalang sebenarnya di balik kematian ayahnya? Keterkaitan antara fitnah terhadap Benedict Rain dan upaya pemberontakan di Riddle masih samar. Ada spekulasi bahwa jika kelompok tertentu mampu memfitnah ilmuwan terkemuka, mereka juga bisa menjadi dalang serangan saat ini. Dan adakah peran Lisa, Evil Sister, yang lebih rumit? Isabel tampak pengikut setia Monica. Namun, apakah kemungkinan ia menyimpan rahasia keduanya? Teori juga berhembus tentang siapa antagonis utama. Beberapa menuding Pangeran Sulung Lionel Ark Riddle sebagai penyusun rencana licik, mengingat posisi politiknya dan dukungan publik yang ia terima. Fakta Louis Miller berpihak pada Lionel menambah kecurigaan bahwa konflik internal keluarga kerajaan memicu serangan. Namun, banyak yang juga memperhitungkan adanya pihak ketiga. Mungkin sosok misterius dari era lamalah yang kembali mengacau, atau Rins Belfait dan makhluk sihir lain ingin menguji Monica. Segala kemungkinan tetap terbuka. Satu hal pasti, di balik setiap kejadian aneh ini terdapat misteri besar yang menanti dipecahkan di episode-episode selanjutnya. Bagaimana menurutmu? Sudah siapkah menghadapi rahasia-rahasia gelap Silent Witch selanjutnya? Ceritakan teori dan spekulasimu di komentar. Jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa like dan subscribe untuk terus mengikuti ulasan dan diskusi kisah Monica selanjutnya. Nantikan terus kisah lengkapnya dan berbagi pendapatmu, karena mungkin kamu yang akan mengungkap siapa sesungguhnya dalang di balik semua misteri ini.